أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini, hari Ahad malam tanggal 17 Muharram 1431 Hijriah, kita kembali berkumpul bersama untuk duduk di dalam sebuah majelis ilmu syar'i untuk kembali mempelajari hukum-hukum fikih khusus wanita agar diri kita benar-benar paham tentang hukum-hukum kewanitaan yang berkenaan dengan masalah kefikihan wanita. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu, saudari-saudari, para akhwat rahimanillah wa iyyakum, saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, semoga amal ibadah yang kita sekarang kerjakan termasuk amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan daripada menuntut ilmu sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menempuh sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya akan memudahkan dia jalan menuju surga. Dan perlu diketahui ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, talabul ilm, menuntut ilmu adalah salah satu cara agar kehidupan kita menjadi baik dalam segala hal, baik dalam ekonomi, baik dalam hubungan suami istri, baik dalam mendidik anak, baik dalam hubungan tetangga,
baik hubungan dalam persepsi terhadap dunia, seluruhnya baik. Kenapa? Karena menuntut ilmu akan mendidik seseorang benar-benar tahu hakikat dia sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini. Hal ini kita ambilkan dari sebuah hadis yang sangat terkenal dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya pahamkan agama kepada dia. Ini menunjukkan bahwasanya kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan agama kepada dia. Berarti dari sini solusi yang paling tepat untuk mencari kebaikan di dunia, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, maka adalah dengan memahami agama Islam yang sangat sempurna ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan sekarang termasuk dalam rangka mengerjakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, sehingga kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebagian orang, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengira bahwasanya kehidupan dunia adalah segala-galanya. Seakan-akan dia hidup selama-lamanya hidup di dunia. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya umur anak Bani Adam itu hanya umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat beliau hanya 60-70 tahun saja. Sedikit sekali yang melewati 60-70 tahun tersebut. Inna a'mara ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sesungguhnya umur umatku hanya 60 sampai 70 saja, dan sedikit sekali yang lebih daripada itu. Dan sebagian orang sekali lagi menganggap dunia ini adalah segala-galanya, seakan-akan dia hidup selama-lamanya tidak pernah mati. Padahal semakin hari dia semakin melewati matahari terbit, terbenam, terbit, terbenam, dia semakin dekat dengan ajal dia. Padahal kesuksesan yang hakiki yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah bukan hanya sukses hidup di dunia, tetapi kesuksesan yang hakiki adalah masuk surga dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Itu kesuksesan hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa kemudian sesungguhnya amalan-amalan kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat. Barang siapa yang dimasukkan ke dalam, yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang beruntung, itulah orang yang sukses. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengakhiri ayatnya, wa ma mata'ul hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, dan perhiasan dunia hanyalah perhiasan yang menipu sementara saja. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat kesuksesan itulah bagaimana kita menjadikan umur kita yang begitu pendek ini, 60-70 tahun. Sekarang ada yang umurnya 30, ada yang sudah kepala 4. Tinggal sedikit lagi, tidak terasa. Seakan-akan baru kemarin lahir. Tidak terasa. Kapan lagi kalau seandainya kita tidak ingin beramal ibadah? Kalau seandainya bukan sekarang. Oleh sebab itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa selalu duduk di majelis ilmu. Yang dengan majelis ilmu tersebut hati kita menjadi tentram, tahu hakikat dunia, bahwasanya itu adalah sementara, menipu saja. Persepsi kita terhadap dunia bisa kita perbaiki. Cita-cita kita hanyalah akhirat.
Karena kalau orang duduk di majelis ilmu, dia akan berteman dengan orang-orang yang membicarakan selalu akan ilmu-ilmu agama yang menjadikan dia selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah resah, gundah, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa berdoa dalam sebuah doa beliau, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik adlun fiyya hukmuk madin fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a humumina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu dan anak dari hamba-Mu dan anak dari hamba-Mu yang perempuan. Aku memohon kepada Engkau dengan nama-nama Engkau yang Engkau ajarkan kepada seseorang ataupun yang Engkau simpan di ilmu ghaib yang Engkau miliki. Hendaknya Engkau menjadikan Quran sebagai rabi'a qulubina, pencerah hati kami, dan menjadikan Quran sebagai cahaya bagi hati dan menghilangkan kesedihan serta melenyapkan kegundahan. Ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin doa yang bisa sering dipakai agar sifat gundah, rasa resah yang kita hadapi dalam permasalahan kehidupan dunia selalu hilang. Dan ingat sebuah pesan dari seorang ulama besar, beliau mengatakan la rahata lil mu'min qabla liqa'i rabbih. Artinya tidak ada rasa tentram bagi seorang yang beriman sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau hidup di dunia nyaman atau tidak nyaman, seluruhnya tidak akan merasa tentram sebelum dia bertemu dengan Allah di surga kelak. Itu sebuah prinsip hidup yang selalu semestinya kita pegang. La rahata lil mu'min qabla liqa'i rabbih. Tidak ada rasa tentram bagi seorang beriman sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana diri kita jadikan agar bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sebagai muqaddimah, mudah-mudahan menjadikan niat kita kembali semangat untuk menuntut ilmu syar'i. Pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang yaitu tentang pernikahan, tetapi sudah lewat masalah pernikahan, sudah selesai pencarian data, sudah selesai dapat pasangan hidup, ya, kemudian walimatul urus selesai, baru dia merasakan kehidupan suami istri. Maka pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang kewajiban istri mentaati suami dan keharaman mendurhakainya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengarang di dalam kitabnya Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat, pengarang hafizahullah taala Samahatul Allamah Fadilatul Syekh Ad-Doktor Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau seakan-akan ingin menjelaskan kepada kita, sekarang di bawah ini adalah kewajiban-kewajiban istri. Kewajiban-kewajiban istri. Dan saya setuju dengan apa yang beliau sebutkan, kewajiban-kewajiban dulu, baru nanti kita bicarakan hak-hak istri apa. Ya. Dan dalam agama Islam adalah agama yang adil. Seorang istri mempunyai kewajiban, samping itu pula dia berhak untuk mendapatkan hak-haknya dalam agama Islam, khususnya dalam rumah tangga. Yang kita akan bicarakan malam ini adalah kewajiban istri terhadap suami. Pengarang mengatakan hafizahullah taala, kewajiban istri mentaati suami. Ini kewajiban yang pertama. Jadi mungkin bisa dicatat ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban istri diantaranya satu, mentaati suami. Kemudian pengarang menyebutkan dan keharaman mendurhakainya. Perlu diperhatikan di sini, maksud daripada mentaati suami di sini adalah mentaatinya dalam ma'ruf, artinya baik menurut agama.
Tidak boleh, nanti kita akan jelaskan lebih panjang insyaallah, tidak boleh seorang istri mentaati suami dalam kemaksiatan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, mau itu orang tua, mau itu suami kita, kalau seandainya menyuruh kepada maksiat, maka tidak boleh ditaati. Tapi pengarang hafizahullah taala menyebutkan, wahai saudariku muslimah, wajib bagi Anda mentaati suami Anda secara ma'ruf, baik menurut syara'. Dalil beliau adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha. Jika seorang istri melakukan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa pada bulan Ramadan, wa hasanat farjaha, dan menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan mentaati suaminya. Ba'al itu artinya adalah suami. Di sini inti pendalilan kita dari hadis ini, mentaati suaminya. Wanita yang mempunyai sifat seperti ini, 4 sifat ini, menjaga sholat, berpuasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, maka apa yang akan dia dapatkan? Dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Maka dia akan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Rawahu Ibnu Hibban fi Sahih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Sahih. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalil dari Al-Qur'an ada, yaitu sebuah hadis di sebuah ayat dalam surat An-Nisa ayat 34. Ya, ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihat qanitat hafizatin lil ghaibi bima hafizallah. Artinya, para suami dia itu mengurus atas istri-istrinya atau yang berkuasa atas istri-istrinya dikarenakan karunia atau keutamaan yang telah diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian daripada sebagian yang lain, dan dikarenakan pula mereka telah memberikan nafkah kepada istrinya dari harta-hartanya. Fas-salihat, maka ini inti pendalilannya, wanita-wanita yang salihat, qanitat. Qanitat artinya adalah muti'at li azwajihin. Artinya qanitat, wanita atau istri-istri yang taat kepada suaminya. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Mereka itu menjaga sesuatu yang gaib terhadap apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an memuji, Allah Subhanahu wa taala memuji wanita-wanita yang qanitat. Dan mungkin bagus seorang anak perempuan dikasih nama qanitah. Ya, qanitat. Artinya seorang wanita yang taat kepada suaminya. Dan sifat ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sebutkan tadi dalam surat An-Nisa ayat 34. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat juga hadis-hadis yang lain yang menunjukkan akan ketaatan wajibnya seorang istri taat kepada suami, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Hakim serta yang lainnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan, qila li Rasulillah ayyun nasi khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, wanita manakah yang paling baik atau istri manakah yang terbaik? Nih, kalau ingin jadi istri yang terbaik, ya, bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, allati tasurruhu idza nazar. Artinya yaitu istri yang membahagiakan, menggembirakan suaminya jika suaminya melihat kepadanya. Wa tuti'uhu idza amar, dan istri yang mentaati suaminya jika suaminya memerintahkan kepadanya, memerintahkan sesuatu kepadanya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wala maliha bima yakrah, dan dia tidak menyelisihi suaminya di dalam diri istrinya
dan juga di dalam permasalahan harta istrinya dengan sesuatu yang dibenci oleh suami. Ini hadis yang sahih, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis yang lain yang lebih agung maknanya. Perhatikan sebuah hadis yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan juga Imam Hakim serta Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu pernah didatangi oleh seorang wanita. Kemudian beliau bertanya, "Ihadhihi adzati ba'lin?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada wanita tersebut, siapakah ini? Apakah kamu wahai wanita mempunyai suami? Kemudian kata orang tersebut, kata si istri ini, qultu na'am, iya, saya mempunyai seorang suami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, kaifa anti lahu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaanmu kepada suamimu, atau bagaimana perasaan suamimu terhadapmu? Kemudian istri ini menjawab, ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Artinya, saya wahai Rasulullah SAW tidak ma'aluhu, artinya saya tidak pernah meremehkan suami saya, ya, di dalam mentaatinya dan di dalam mengurusnya. Ini kata si istri ini, kata si wanita ini, illa ma'ajaztu anhu, kecuali yang aku tidak sanggup untuk mengerjakannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, fanduri, ini inti pendalilannya, fanduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Artinya, perhatikan dirimu, bagaimanakah kamu terhadap dia. Sesungguhnya suami kamu itu, ya, suami kamu itu adalah surgamu dan nerakamu. Ya, surgamu dan nerakamu. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suami adalah pintu bagi seorang wanita, baik dia bisa menjadikannya masuk ke dalam surga ketika suami ridho kepada istrinya akibat taatnya istri. Begitu pula dia bisa masuk ke dalam neraka ketika suami murka kepadanya, ya, ketika suami murka kepadanya. Dan perlu diperhatikan, ketaatan sekali lagi di sini adalah ketaatan yang ma'ruf. Arti ma'ruf adalah ketaatan yang baik menurut agama Islam. Sedangkan kalau seandainya suami memerintahkan kepada yang maksiat, maka tidak boleh dilakukan. Sebagaimana dalam sebuah hadis, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seorang makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau berkata, walau da'aha zawju ila ma'siyatin fa'alaiha an tamtani'a fa in addabaha ala dzalika kana al-ithmu 'alaihi. Artinya, kalau seandainya seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan sebuah perbuatan maksiat, maka hendaknya istri tidak melakukannya. Jikalau si suami tersebut memberikan pelajaran kepada istrinya, artinya memberikan hukuman, maka dosanya yang menanggung adalah suaminya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang suami, ya, harus taat seorang istri harus taat kepada suaminya. Dan ketaatan kepada suaminya melebihi daripada ketaatan kepada seluruh keluarga istri. Bahkan di dalam perkara yang merupakan ibadah saja, ya, misalkan sujud, kata Rasulullah SAW, kalau seandainya sujud boleh dilakukan untuk seorang makhluk, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Coba perhatikan sebuah hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahadin, walau kana ahadun yanbaghi an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha lima 'azzamallahu 'alaiha min haqqihi." Artinya, tidak pantas bagi seseorang untuk sujud kepada seseorang
Kalau seandainya ada seseorang yang pantas untuk sujud kepada seseorang, maka pasti aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkan hak suami terhadap istri. Ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkan hak suami terhadap istri. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang istri, ya, harus taat kepada suami di dalam perkara-perkara yang diperintahkan oleh suami, dan kadang-kadang perkara tersebut tidak bermakna apa-apa. Ya, kadang-kadang perkara tersebut tidak bermakna apa-apa. Coba perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitabnya Mu'jamul Kabir atau Al-Mu'jamul Kabir, dari Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamul mar'atu haqqaz zauj lam taq'ud ma hadara ghada'uhu hatta yafrugha minhu wa 'asha'uhu hatta yafrugha minhu." Artinya, kalau seandainya seorang istri mengetahui haknya seorang suami, maka seorang istri, ini perhatikan Bu, seorang istri tidak akan duduk ketika datang waktu makan siangnya dan waktu makan malamnya seorang suami, sampai seorang suami selesai makan. Dari hadis ini bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwasanya kadang-kadang sebagian istri duduk makan asik-asik, seorang suami ingin minum, misalkan minumnya belum disediakan, dia harus berdiri lagi. Kadang-kadang istrinya, apalagi istrinya kegemukan, susah berdirinya, ya. Nah, ini harus sabar, karena inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak duduk, ya, ketika makan siang dan makan malamnya seorang suami sampai selesai, ya. Ini bukan berarti mereka tidak boleh makan bersama, tidak. Ya, bukan berarti tidak boleh makan bersama, tidak. Maksudnya adalah kalau seandainya si suami lagi makan kemudian memerintahkan sesuatu, maka si istri harus taat kepada suaminya, ya, dan memberhentikan makannya, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh suami tersebut. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang lain juga yang Masya Allah Subhanahu wa taala, saya lihat hadis ini sangat agung, ya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada seorang perempuan, dan seorang perempuan ini ingin dinikahkan oleh bapaknya, tetapi dia tidak mau menikah, tidak mau mentaati perintah bapaknya sampai dia tahu apa hak suami terhadap istri dan apa kewajiban istri terhadap suami. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata wanita ini, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la atazawwaju hatta tukhbirani ma haqquz zauj ala zaujatihi." Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menikah sampai engkau wahai Rasulullah memberitahukan kepadaku apakah hak suami terhadap istrinya. Hak suami, Bu, ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqquz zauji ala zaujatihi an law kanat bihi qarhatun falahasatha awin tathara min kharahu sadidan aw daman thumma batala'athu ma addat haqqahu. Artinya, hak suami atas seorang istri adalah kalau seandainya seorang suami mempunyai luka yang bernanah, ya, kemudian dia jilat luka tersebut, ya, dan juga luka tersebut mengeluarkan darah, kemudian dia telan, ya, darah dan nanah tersebut, ma'addat haqqahu kata Rasulullah SAW, maka si istri ini belum melaksanakan hak suaminya, ya. Ini saking besarnya hak suami terhadap istri. Taib, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Hakim, ya, di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Taib, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan haknya suami
mengalahkan haknya orang tua istri. Haknya suami mengalahkan hak orang tua istri. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, tetapi hadis ini dilemahkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi a'zam haqqan 'alal mar'ah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia manakah yang paling agung haknya terhadap seorang wanita? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaujuha, ya, yaitu suaminya. Hak suaminya lebih agung. Qultu fa ayyun nasi a'zam haqqan 'ala ar-rajul? Qala ummuh. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya lagi, manusia manakah yang paling agung haknya terhadap seorang laki-laki? Artinya seorang laki-laki dia mempunyai kewajiban yang paling agung terhadap siapa? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuh, yaitu ibunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan beliau mengatakan hadza haditsun sahihul isnad wa lam yukharrija. Ini hadis adalah hadis yang sahih dan belum diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Taib, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca selanjutnya di halaman 158. Ini hak yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnih wa la ta'dhan fi baitihi illa bi idnih, rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa dan suaminya hadir, ya, dan suaminya hadir kecuali dengan izin suaminya. Arti hadir itu berada di rumah kecuali dengan izin suaminya. Wala ta'dzan fi baitihi illa biidnih, dan tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Nah, ini adalah hak suami atau kewajiban istri yang kedua, yaitu tidak boleh berpuasa sunnah. Ingat Bu, di sini berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Coba perhatikan perkataan Imam Nawawi rahimahullah, bagus sekali perkataan beliau. Beliau mengatakan wasababu hadzat tahrim anna lizauji haqqul istimta'i biha fi kulli waqt. Dan sebab pengharaman ini adalah karena suami mempunyai hak untuk menggauli, beristimta', menikmati istrinya fi kulli waqt, pada setiap waktu. Wa haqquhu wajibun 'alal faur fala yafutuhu bitatawwu', dan haknya suami wajib dikerjakan langsung, maka tidak boleh ditinggalkan karena mengerjakan pekerjaan sunnah. Wala biwajibin 'alat tarahi, dan juga haknya suami itu bukan sesuatu yang wajib yang nanti boleh dikerjakan. Wa innama lam yajuz laha as-saumu bighairi idnihi, dan sesungguhnya tidak boleh bagi dia untuk berpuasa tanpa izin suaminya. Wa idza arada al-istimta'u biha jaza wa yafsudu saumuha li'anna al-'adata anna al-muslima yahabu intihaka as-saum bil ifsad wa la syakka anna al-aula lahu khilafu dzalik illam yathbut dalilu karahiyati. Yang jelas ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang suami, seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Itu kalau seandainya suaminya berada di rumah, ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Tadi perkataan Imam Nawawi rahimahullah yang saya ingin tekankan adalah hak suami itu wajib dikerjakan, dan kewajiban tersebut tidak nanti, ya, artinya langsung alal faur, langsung dikerjakan, tidak alat tarahi, bukan nanti dikerjakan, ya. Tidak seperti sebagian istri, mereka ketika misalkan diperintahkan oleh suaminya atau suaminya ingin ngajak berhubungan dengan istrinya, kata si istri ini, "Entar Pak, ini sinetron lagi episode terakhir." Ya, itu nggak boleh, ya. Apalagi yang ditonton adalah sesuatu yang berbau maksiat.
mengakhirkan saja permintaan suami itu tidak boleh. Bahkan kalau seandainya si istri lagi memasak, si suami ingin dilayani, maka wajib seorang istri menghentikan masaknya. Ya, dimatikan dulu kompornya, Bu, nanti terbakar. Taib, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan, wa fil hadithi anna haqquz zauj akadun 'alal mar'ati min at-tatawwu'i bil khair li'anna haqqahu wajib wal qiyamu bil wajib muqaddamun 'alal qiyam bit tatawwu'. Ini perhatikan, ini penerangan atau pencerahan dari para ulama itu penting akan sebuah hadis. Beliau mengatakan dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya haknya suami lebih diutamakan atas seorang istri daripada dia mengerjakan pekerjaan yang sunnah yang baik. Yang sunnah yang baik, karena haknya suami itu wajib, dan mengerjakan sesuatu yang wajib lebih didahulukan daripada mengerjakan sesuatu yang sunnah. Ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarang mengatakan juga di halaman 158, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairihima. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, kemudian dia tidak datang, lalu si suami tersebut pada malam itu marah, dongkol, jengkel kepada istrinya, la'anathal malaikah hatta tusbih, maka para malaikat akan melaknat istrinya sampai pagi. Sampai pagi. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat bahwasanya seorang istri dia tidak akan tidur kalau seandainya suaminya masih marah kepada dia, sampai dia meletakkan tangannya kepada suaminya dan meminta maaf kepada suaminya. Kenapa? Karena berdasarkan ini, Bu, la'anathal malaikah hatta tasbih. Para malaikat akan melaknatnya. Siapa malaikat? Makhluk yang suci. Kalau seandainya mereka mendoakan yang buruk, yang mendoakan atas seseorang, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta tasbih, sampai pagi. Itu kalau seandainya si istrinya ini tidak minta maaf kepada suaminya. Makanya kalau seandainya malam itu terjadi sesuatu, cepat-cepat, jangan sampai semalaman dilaknat oleh malaikat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan arti laknat, at-tardu min rahmat, at-tardu wal ib'adu min rahmatillah. Diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita hidup di dunia ini tanpa rahmat, tidak akan bisa hidup. Tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa hidup. Bukan Pak Rahmat suaminya itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi riwayatin lil Bukhari wa Muslim, dan di dalam riwayat milik Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba alaihi illa kana alladzi fis sama' sakhitan alaihi hatta yarda anha. Dan demi jiwaku yang di tangannya, yaitu Allah, Rasulullah SAW di sini bersumpah demi Allah, maksudnya, ma min rajulin, tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, fata'ba alaih, kemudian dia enggan, illa kana alladzi fis sama', kecuali yang di langit, yaitu para malaikat, sakhitan alaih, sakhitan alaih. Bisa yang di langit di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sakhitan alaih, murka kepada dia, hatta yarda anha, hingga suami tersebut ridha kepadanya. Selesai permasalahannya, baru setelah itu tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian itu adalah yang ketiga, ya, hak suami atau kewajiban istri yang ketiga. Kewajiban istri yang keempat disebutkan juga oleh pengarang di halaman 159. Di antara hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri ialah hendaknya istri memimpin dan memelihara rumah suaminya dan hendaknya tidak keluar kecuali dengan izin suaminya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya akan sebutkan kita akan lanjutkan hak-hak yang dimiliki oleh suami dan itu merupakan kewajiban istri. Ya, dan itu merupakan kewajiban istri. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan, yaitu wajibnya seorang istri taat kepada suaminya di dalam perkara yang ma'ruf. Di dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian yang kedua tadi, ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang istri tidak boleh berpuasa kecuali dengan izinnya. Kalau seandainya si suaminya itu hadir atau ada di dalam rumah. Ya, dan puasa yang dimaksudkan di sini adalah puasa sunnah. Puasa yang dimaksudkan di sini adalah puasa sunnah. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hak selanjutnya yang dimiliki oleh seorang istri, kewajiban istri terhadap suaminya adalah tidak boleh memasukkan seseorang ke dalam rumah suami tanpa izin suami. Ya, tidak boleh seseorang masukkan ke dalam rumah suami tanpa izin suami. Perhatikan sebuah hadis yang saya bacakan tadi, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnih wa la ta'dzan fi baitihi illa bi idnih. Tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa. Maksudnya puasa sunnah, dan suaminya hadir kecuali dengan izin suaminya, dan tidak boleh membiarkan seseorang di dalam rumahnya, rumah suami maksudnya, kecuali dengan izin suaminya. Jadi maksud hadis ini, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerabat-kerabat, baik itu kerabat istri atau kerabat suami, kalau seandainya ada suami yang tidak suka si fulan masuk ke dalam rumahnya, maka tidak boleh seorang suami pun seorang istri siapapun mengizinkan masuk ke dalam rumah suaminya. Karena suami kadang-kadang ada menganggap, oh ini orang berbahaya untuk keluarga, jangan masuk ya. Kalau seandainya dia ke sini maka jangan diperbolehkan masuk. Maka sang istri berhak, dia harus taat kepada perintah suaminya. Ya, harus taat kepada perintah suaminya. Coba perhatikan Al-Qari, Imam Al-Qari di dalam kitabnya Mirqatul Mafatih, beliau mengatakan, wala yahillu laha an ta'dzana ahadan minal ajanib awil aqarib hatta nisa. Kata beliau, dan tidak halal bagi seorang istri untuk memberikan izin kepada seorang pun, baik itu orang asing ataupun para kerabat, sampai perempuan. Coba perhatikan, sampai perempuan. Kalau seandainya ada suami melihat nih gelagat perempuan nih selama bergaul dengan istri saya, kok istri saya jadi begini, ya, berbahaya, sukanya ngobrolin orang, sukanya hanya mikirin dunia saja, tidak pernah mikirin akhirat, sukanya kok meninggalkan sholat, ini nggak bagus ini untuk istri saya. Maka dia peringatkan kepada istrinya, jangan berteman dengan si fulan, jangan si fulanah ini masuk ke dalam rumah kita. Pada saat itu istri berhak untuk harus taat kepada suaminya. Harus taat kepada suaminya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mau contoh yang diriwayatkan, ya, yaitu ketika Fatimah, ini Sya'bi bercerita, ketika Fatimah radhiyallahu anha sakit. Fatimah adalah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau istri dari Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu minta izin untuk masuk, ya, untuk masuk kepada Fatimah. Artinya ingin bertemu dengan Fatimah, ingin berbicara dengan Fatimah. Faqala Ali, kemudian suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Ya Fatimah, hadza Abu Bakar yasta'dzinu 'alaiki." Wahai Fatimah, ini ada Abu Bakar yang minta izin ingin bertemu denganmu. Faqalat atuhibbu an adzana lahu? Qala na'am. Artinya, kata Fatimah, wahai Ali suamiku, maukah atau sudikah engkau mengizinkan dia masuk bertemu dengan aku? Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, iya.
Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini disebutkan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, ya. Ini contoh yang dikerjakan oleh siapa? Oleh para ulama salafus saleh dulu. Bagaimana mereka menjaga sekali perintah suaminya. Istri-istri menjaga perintah suaminya. Dan salah satu hak suami, yaitu kewajiban istri, adalah tidak membiarkan seorang yang masuk ke dalam rumah suaminya tanpa izin suaminya. Sampai itu perempuan, kata Imam Al-Qari tadi dalam kitab Mirqatul Mafatih. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kewajiban istri juga, yaitu tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya, ya. Tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya. Coba perhatikan sebuah perkataan dari Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Beliau mengatakan, waliz zauji man'uha minal khuruji min manzilihi ila ma laha minhu buddun sawa'un aradat ziyarat walidayha aw iyadatihima aw hudur janazati ahadihima. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, yaitu seorang ulama dari mazhab Hanabilah, dan bagi suami berhak untuk melarang istrinya keluar dari rumahnya, ya, keluar dari rumahnya kepada sesuatu yang harus dikerjakan, baik itu mau berziarah kepada kedua orang tuanya, atau mengunjunginya mereka ketika mereka sakit, atau menghadiri jenazah orang tua istri ini, maka harus dengan izin suaminya, ya, harus dengan izin suaminya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hak suami atau kewajiban istri juga, yaitu si istri menjaga harta suami, ya, istri menjaga harta suami, dan tidak boleh memberikan sedekah kepada seseorang kecuali dengan izin suami, ya, dengan izin suami. Sebuah hadis An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu laha an tut'ima min baitihi illa biidnihi. Tidak halal bagi seorang istri untuk memberikan makan dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya, illa rutab minat ta'am, kecuali rutab, ya, kecuali kurma yang basah dari makanan. Ini menunjukkan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada sesuatu yang tafih, artinya sesuatu yang ringan, maka diperbolehkan. Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah sesuatu yang berharga, makanan yang banyak, ya, itu harus mendapatkan izin dari seorang suami, harus mendapatkan izin dari seorang suami. Taib, ada pertanyaan sekarang, kalau seandainya seorang istri mempunyai uang sendiri, uangnya dia, misalkan hasil warisan, atau dapat warisan, atau dapat hadiah, atau dapat dari hasil pekerjaan istri ini dia mendapatkan gaji, apakah harus dengan izin suami juga? Maka perhatikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajuzu limra'atin 'atiyatun illa bi'izni zawjiha. Tidak boleh seorang istri untuk memberikan hadiah kecuali dengan izin suaminya. Di sini lihat, atiyah adalah sebuah bentuk yang umum. Kenapa? Karena dia sebuah nakirah, sebelumnya adalah nafi. Sebelumnya adalah sebuah la nafiyah. Artinya dia menunjukkan kepada yang umum. Pemberian apapun kecuali dengan izin kecuali dengan izin suaminya. Ini menunjukkan bahwa ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan pemberian apapun, baik itu dari harta suami ataupun harta dia sendiri, harta istri tersebut. Dalam riwayat yang lain, yaitu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Allamah Ahmad Syakir, beliau mengatakan, la yajuzu limra'atin amrun fi maliha idza malaka zawjuha ismatuha. Artinya, tidak boleh seorang istri membuat
tidak boleh bagi seorang istri amrun fi maliha, artinya dia berlaku di dalam harta istri, harta dia sendiri. Idza malaka zaujuha ismatuha, kalau seandainya si suami memiliki pengamanannya terhadap istri tersebut, jadi di bawah tanggung jawab suami tersebut. Ini ibu-ibu yang menunjukkan bahwasanya seorang suami seorang istri meskipun mempunyai harta, dia harus izin kepada suaminya, ya, dia harus izin kepada suaminya. Coba perhatikan sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa lil mar'ati an tantahika syai'an min maliha illa bi idzni zawjiha." Artinya, tidak berhak bagi seorang istri untuk menghancurkan sesuatu dari hartanya kecuali dengan izin suaminya. Ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Albani ketika beliau menyebutkan hadis ini dalam kitab As-Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, beliau mengatakan, wa ma asyarna ilaihi mimma fi ma'nahu yadullu ala anna al-mar'ata la yajuzu laha an tatasarrafa bimaliha al-khas biha illa bi idzni zawjiha. Artinya, dan apa yang telah kami isyaratkan dari yang semakna dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang istri tidak diperbolehkan baginya untuk melakukan sesuatu di dalam hartanya yang khusus baginya kecuali dengan izin suaminya. Ya, tidak boleh dia menggunakan harta yang khusus baginya milik si istri tersebut kecuali dengan izin suaminya. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk kewajiban istri yang lain juga, yaitu tidak meminta sesuatu yang di luar kemampuan suaminya. Tidak meminta sesuatu yang di luar kemampuan suaminya. Yang jelas, seorang istri tidak boleh dia meminta sesuatu yang di luar kemampuan suaminya. Coba perhatikan sebuah riwayat dalam riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ma syabi'a alu Muhammadin min khubzin sya'irin yaumaini mutatabi'ain hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Artinya, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, anak-anak beliau tidak pernah kenyang dari roti tepung 2 hari berturut-turut sampai diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, mereka itu kadang-kadang sehari kenyang, kemudian besoknya enggak kenyang, sehari lagi kenyang, besoknya enggak pernah 2 hari berturut-turut itu kenyang. Ya, tidak pernah 2 hari berturut-turut itu kenyang. Dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan juga. Ini kadang-kadang kita kenyangnya 3 kali sehari. Ya. Dan itu pun kadang-kadang sebagian orang tidak merasa bahwasanya itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, yaitu riwayat dari Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Wallahi ya bana ukhti, demi Allah wahai anak saudariku perempuan." Karena beliau berkata kepada seorang keponakan beliau, yaitu Urwah ibnu Zubair, "In kunna lananzuru ilal hilal, thumma al-hilal, thumma al-hilal, thalathata ahillah fi syahrain, wa ma uqida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar." Artinya, demi Allah wahai anak keponakanku, sesungguhnya kami benar-benar melihat hilal, yaitu bulan purnama, awal bulan, kemudian awal bulan lagi, kemudian awal bulan lagi, 3 awal bulan dalam 2 bulan, kata Aisyah radhiyallahu anha. Dan tidak pernah dinyalakan di rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam api. Maksudnya tidak pernah masak, karena nggak ada yang dimasak.
Yang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Begitulah istri-istri Rasulullah SAW, mereka tidak pernah meminta sesuatu yang di luar kemampuan suaminya. Jadi seorang suami dia pantas, dia harus memberikan nafkah kepada istrinya, tetapi seorang istri pun dia harus sabar dengan keadaan suaminya. Ya, harus sabar dengan keadaan suaminya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yaitu hak suami, kewajiban istri adalah melayani suami dan mengurus rumahnya dan menyiapkan keperluan suami, melayani suami dan mengurus rumahnya dan menyiapkan keperluan keperluan suaminya. Ada sebuah hadis, ya, perhatikan. Asma radhiyallahu anha qalat, Asma radhiyallahu anha ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau berkata, Asma ini adalah seorang sahabat wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu akhdimu Zubair khidmatal bait kullih. Artinya, aku melayani Zubair, suami beliau, ya, tentang urusan rumah seluruhnya. Wa kana lahu farasun wa kuntu asusuhu wa kana ahtashu lahu wa aqumu alaihi. Dan Zubair suaminya mempunyai faras, yaitu mempunyai kuda. Wa kuntu asusuhu, aku yang mengurusnya. Wa kuntu ahtashu lahu, dan aku yang memberikan makanan untuk kuda Zubair tersebut. Wa aqumu alaih, dan aku yang mengurus seluruhnya. Itu yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di mukadimah menerangkan tentang kematian. Itu yang saya tanyakan dulu. Pada saat kita meninggal itu roh kita kemana? Iya. Pertanyaannya itu, Bu, ketika kita meninggal roh kita di mana? Kemana? Jadi mungkin nanti kalau seandainya ada waktu saya akan menjelaskan bagaimana sih keyakinan seorang muslim ketika roh itu dicabut. Yang jelas, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang manusia akan dicabut nyawanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Dan ada yang malaikat yang berada di kaki dan ada yang malaikat berada di kepala. Kemudian dicabutlah rohnya atau nyawanya itu melalui kepala. Kalau seandainya dia orang beriman, maka dia akan dicabut seperti kita menuangkan air dari teko, begitu mudahnya. Kemudian kalau seandainya dia kafir atau mujrim, orang yang banyak dosanya, dia akan dicabut seperti seseorang mencabut bulu domba yang lagi basah. Berat sekali. Kemudian setelah itu cabut. Nah, di sini ada perbedaan dua, Bu, ya, orang beriman dengan orang kafir. Kalau orang beriman, dia langsung akan dikafani dengan kafan dari surga dan diberikan minyak wangi. Kemudian dibawa oleh malaikat ke langit. Dibawa oleh malaikat ke langit. Dan langit yang ibu ketahui, sebagaimana yang ibu ketahui, langit itu ada 7, ya. Nah, setiap malaikat malaikat yang membawa itu setiap kali melewati langit-langit, para malaikat akan bertanya, kalau dia orang beriman, ya, ruh siapakah ini? Kemudian malaikat itu akan menjawab, ini adalah ruh fulan bin fulan, dengan nama-nama dan gelar-gelar ketika di dunia dia dipuji dengan itu. Kemudian dan seluruh langit mencium bau orang beriman ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan. Jadi sampai ke langit, Bu, ya. Sampai hampir sampai ke langit. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, kembalikanlah ruh ini kemana? Ke jasadnya di dunia.
Nah, pada saat itulah dikembalikan ke jasadnya di dunia, dan dia pada saat itu berada di alam barzakh. Meskipun jasad dan ruhnya di dunia, tetapi dia sudah di alam barzakh. Beda. Kemudian kalau orang kafir, dia dimasukkan ketika dicabut dengan begitu sakitnya, dimasukkan ke dalam kafan dari yang sangat busuk dari neraka. Kemudian setelah itu dinaikkan ke dalam ke langit, tetapi langit tidak menerima dia. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, hatta, ayatnya berbunyi yang artinya sampai onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Sampai onta bisa masuk ke dalam, artinya tidak akan mungkin bisa masuk. Tidak akan mungkin dibukakan pintunya. Nah, kemudian ketika tidak bisa dibukakan pintunya tersebut, ada suara dari langit mengatakan, lemparkanlah orang ini ke dalam jasadnya. Dilemparlah seketika itu. Nah, pada saat itu dilempar dia seperti dilempar seperti barang yang dimakani oleh burung. Takhtatfuhu thair, dimakani oleh burung. Seperti itu, jadi dilempar ke sana kemari sampai ke jasadnya lagi. Nah, nanti di dalam alam barzakh beda lagi antara orang beriman dengan orang kafir. Ketika orang beriman di alam barzakh, dia didatangi oleh orang yang berwajah putih, berpakaian baik, putih, wajahnya bagus, ya, kemudian baunya wangi. Si mayat ini yang beriman ini bertanya, kamu ini siapa? Kau wajah kamu membawakan kebaikan. Kemudian kata orang ini yang datang, saya adalah amalanmu di dunia. Saya adalah amalanmu di dunia. Kemudian setelah itu diluaskanlah kuburannya dan dibukakan pintu surga dia, dan dia padahal masih di alam barzakh. Dibukakan pintu surga untuk dia, dan dia mencium bau surga tersebut. Kemudian dia berkata, ya Allah, bangkitkanlah hari kiamat. Artinya kalau sudah dibangkitkan hari kiamat, agar saya cepat masuk ke dalam surga itu. Sedangkan orang kafir, ketika itu didudukkan dia, didatangi dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Kemudian sebelumnya didatangi oleh orang yang buruk rupanya, baunya busuk, pakaiannya juga buruk. Kemudian orang ini, si mayat ini bertanya, siapakah kamu? Kemudian dia mengatakan, saya adalah amalanmu di dunia. Lalu setelah itu kuburannya disempitkan sampai takhtalifu adla'ahu, sampai tulang belulangnya hancur. Kemudian setelah itu dibukakan pintu neraka bagi dia, dan dia di alam barzakh melihat neraka tersebut dan mencium bau neraka tersebut, dan dia berdoa, ya Allah, janganlah bangkitkan hari kiamat. Nah, ini kira-kira yang sekilas itu hadis dari Al-Bara bin Azib, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi seperti itu. Sebelumnya, Bu, ketika tadi dinaikkan, ya, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulislah hambaku di dalam daftar orang-orang illiyin, orang-orang yang tertinggi di dalam surga. Nah, baru setelah itu dikembalikan ke dalam jasadnya di alam barzakh. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan lagi. Tentang perjanjian pranikah. Ya. Perjanjian pranikah kan disebutkan tentang harta suami sendiri, harta istri sendiri itu bagaimana? Iya. Sudah kita sebutkan sebelumnya tentang syarat nikah, ya. Syarat di dalam nikah. Jadi syarat nikah itu kan syarat-syarat sahnya nikah ada, kemudian syarat di dalam pernikahan. Arti syarat-syarat di dalam pernikahan maksudnya adalah seorang suami ataupun istri mensyaratkan sesuatu sebelum nikahnya. Maka kalau seandainya ada syarat, harus ditaati, ya, asalkan syarat tersebut tidak merupakan syarat yang batil, maka harus ditaati, ya.
Cuma nanti kalau seandainya kejadian seperti itu, mungkin yang ibu maksudkan adalah permasalahan tadi, memberikan nafkah tadi. Hartanya si istri itu kan, jadi kalau mau bersedekah harus izin sama suami. Nah itu yang saya maksud. Iya. Ya tetap syaratnya tetap dikerjakan, bahwasanya penghasilan suami, penghasilan istri. Kalau seandainya terjadi perceraian nanti, maka dibagi sesuai dengan haknya masing-masing. Artinya suami mendapatkan hasilnya sendiri, dan istri tidak boleh mengambil haknya suami dan mengambil haknya sendiri. Masalah sedekah tadi adalah itu syariat dari Rasulullah SAW, bahwasanya seorang istri tidak boleh menafkahkan hartanya sekalipun, harta khususnya sekalipun, kecuali dengan kecuali dengan izin suaminya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang suami itu sangat mempunyai fungsi sentral dalam keluarga. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu dia yang berdiri di atas perempuan atau di atas istri-istrinya. Artinya dia yang mengurus, dia yang mengurus semua keperluan di rumah. Meskipun itu adalah harta suaminya, harta istrinya. Jadi itu sebuah syariat, Bu. Ya, meskipun kalau seandainya dalam syarat pranikah, ya harta suami, harta istri, tetap. Tapi dalam masalah menafkahkan, memberikan sesuatu kepada seseorang harus dengan izin suami. Wallahu a'lam. Ustaz, Ya. masih tentang wali. Ya. Syarat-syarat wali itu kan diantaranya muslim. Terus kalau yang muslim KTP misalnya bisa berhak jadi wali? Apa yang ibu maksud muslim KTP? Tidak mengerjakan sholat. Ya, kalau seandainya dia tidak mengerjakan sholat, maka dia tidak berhak untuk menjadi wali bagi wanita tersebut. Ya. Kalau seandainya begitu, maka dia lari kepada yang wali-wali lain. Karena yang tidak mengerjakan sholat. Nah ini penting juga ibu dalam permasalahan mencari jodoh, ya. Mungkin ibu-ibu sudah dapat jodoh semua, ya. Ini suami anak perempuannya. Perhatikan kalau seandainya ada orang yang melamar anak perempuan kita, maka lihat si anak ini dia yang melamar ini dia sholat tidak. Itu salah satu yang harus diperhatikan juga. Karena tidak boleh seorang istri atau seorang wanita di bawah kekuasaan seorang yang kafir. Orang yang meninggalkan sholat kafir hukumnya. Ya, tidak boleh. Ini kadang-kadang hanya diperhatikan lewat gantengnya saja ataupun gajinya saja. Ya, tidak. Tetapi diperhatikan bagaimana sholatnya. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.